Akane masih teringat dengan perkataan raja dan ratu sebelumnya, tapi Akane masih saja merasa gelisah karena ia masih belum bisa menentukan apa yang ingin ia lakukan. Meskipun mereka berada di dunia lain dan bertemu orang baik di sana, tapi masih ada rasa gelisah di hati Akane. Dan tiba-tiba Jet memanggil Akane dan memintanya untuk beristirahat sejenak. Akane pun menurutinya, di mana Jet sudah mempersiapkan minuman untuk Akane. Jet bertanya snack apa yang akan mereka makan kali ini. Akane menunjukkan makanan yang diberikan ratu sebelumnya. Itu terlihat sangat enak dan Jet merasa apakah itu dried fruits, dan benar adanya. Jet juga menyadari kalau akhir-akhir ini Akane sering bertemu dengan ratu dan bertanya apa yang terjadi, di mana Akane hanya meminta saran kepada ratu. Jet pun merasa sedikit senang melihat Akane yang menjadi lebih tenang, dan tiba-tiba Jet merasakan sesuatu dan menjadi waspada yang membuat Akane kebingungan. Jet bertanya apa yang dilakukan Perdana Menteri itu datang kemari. Levine tak bermaksud seperti itu, tapi saat ini ia membutuhkan bantuan dari Akane dan membuat Akane bingung, di mana di sebuah tempat ada sebuah kelompok dwarf yang tampak sangat menikmati alkohol di sana. Dan menurut Levine, mereka semua adalah dwarf dari selatan dan merupakan suku pengrajin. Mereka membutuhkan bantuan mereka untuk membantu petualangan Hiyori. Tapi ada satu masalah, di mana Levine menunjuk satu dwarf paling besar di sana. Dwarf itu bernama Gordil dan merupakan tetua dari dwarf clan, di mana Gordil ingin alkohol terenak di sini. Sebelum ia merasakan itu, ia tak akan menerima permintaan apapun. Meskipun begitu, yang lain sudah minum begitu banyak selain Gordil, dan yang lain harus menuruti perintah dari Gordil sebagai ketua clan. Dan masalah ini sudah terjadi dalam 10 hari sekarang, dan bisa-bisa alkohol di istana akan segera habis. Jadi mereka merasa kalau alkohol dari dunia lain bisa membantunya dan meminta tolong Akane soal itu. Akane terdiam dan berkata untuk memberinya waktu 5 hari. Di hari pertama, Akane berterima kasih kepada para koki yang mau membantunya, dan untuk gambaran kasarnya, Akane tidak akan membuat makanan berupa grill dan rebus yang tak disukai Gordil, dan akan berfokus membuat makanan kering dan dimohon untuk mengikuti perintah dari Akane, dan mereka pun langsung memulainya, di mana Akane tak ingin menggunakan bahan terakhir yang ia miliki dan berharap kalau Gordil bisa terbujuk tanpa harus menggunakan ini. Lalu Akane menyajikan hidangannya untuk pertama kalinya. Akane menyapa Gordil dan memperkenalkan dirinya sebagai Akane, kakak dari priestess. Akane juga membawa camilan dan alkohol. Gordil juga menyadari Akane yang dari dunia lain, dan Akane berharap Gordil menyukai masakannya. Akane menuangkan alkohol, yaitu shochu yang terbuat dari nasi. Akane meminumnya, begitu juga Gordil. Tampak wajah puas dari Gordil. Akane pun bertanya apakah Gordil akan menerima pekerjaannya, tapi Gordil tidak menyukai makanan yang berminyak seperti ini. Akane kembali di hari kedua, tapi dengan makanan yang berbeda, dan tetap Gordil tak menyukai rasa yang terlalu kuat. Hari ketiga, Gordil lagi-lagi menolaknya, dan di hari keempat, Akane merasa sudah muak dengan sikap Gordil itu. Meskipun masalah ini tak kunjung selesai, tapi Akane mendapatkan beberapa informasi, dan lagi Akane bertemu dengan Gordil dan akan membuatnya bekerja hari ini. Gordil pun bertanya apakah Akane tak masalah mengirim adiknya ke tempat yang berbahaya seperti itu, di mana kerajaan memesan sebuah kendaraan agar priestess bisa datang ke sebuah tempat yang sangat jauh, yaitu sebuah kapal untuk mendatangi pulau yang sudah terkontaminasi, pulau di mana penuh banyak monster dan tempat di mana Saint Velpitos mati. Akane juga berasal dari dunia lain, tapi kenapa Akane sejauh itu melakukannya untuk orang-orang yang tak ada kaitannya dengan dirinya? Akane berkata kalau ia sadar soal itu, di mana Hiyori bisa mati kapan saja. Meskipun begitu, itu adalah keputusan Hiyori sendiri. Karena itulah Akane melakukan ini untuk melindungi Hiyori, dan hanya itu saja. Gordil mengerti maksud Akane dan berkata kalau makanan hari ini sangatlah enak. Akane menjadi sangat senang, tapi Gordil merasa ini tidaklah cukup, dan Akane harus membawa alkohol soju, fried fish, dan kacang hijau. Juga Akane pasti ada semacam trik rahasia yang masih disembunyikan, bukan? Jika Akane lakukan itu, mungkin saja Gordil akan membuat kapalnya. Akane pun kembali dan terpaksa menggunakan bahan terakhir yang sudah ia simpan selama ini. Dan Akane mencoba rasanya, dan ini pasti akan membuat Gordil setuju membuat kapal. Tapi Akane menjadi sangat ketakutan dibuatnya, di mana ia teringat soal perkataan Gordil sebelumnya. Akane tak ingin mengirim adiknya ke kematian, tapi sebagai seorang kakak, Akane ingin mendukung keputusan adiknya. Akane juga menyukai orang-orang di dunia ini dan akan melakukan apapun yang Akane inginkan. Anjing Akane datang untuk menyemangati Akane dan tampak sangat gelisah itu. Karena itu Akane merasa semua akan baik-baik saja. Keesokannya
Akhirnya Akane membawa semua makanan yang diinginkan Gordil ditambah ikan no shiokara, trik terakhir dari Akane. Semua orang menjadi tegang dengan situasi sekarang, di mana Gordil mulai mencobanya. Dan ketika Gordil mencoba ikan no shiokara, ia tertawa terbahak-bahak karena rasanya yang begitu enak. Ia menebak apa itu dan mengungkapkan rasanya yang begitu luar biasa dan mengajak seluruh temannya untuk ikut minum karena setelah itu mereka akan membuat sebuah kapal. Itu membuat para pegawai kerajaan berlari menginformasikan soal ini. Gordil meminta maaf atas apa yang diucapkan kemarin. Akane juga mulai memikirkan kembali soal itu, tapi ia tak mempermasalahkannya dan akan melakukan apapun yang ia ingin lakukan sekarang. Gordil mengerti juga karena mungkin dirinya yang sudah begitu tua tanpa sadar ia menggabungkan masa lalu dan masa sekarang. Meskipun sudah hidup 500 tahun belum berarti bisa membuat keputusan yang tepat. Tapi kali ini Gordil akan memastikan bahwa Prince Cain dan Priestess akan pulang dengan selamat. Dan Gordil berjanji akan membuat kapal terbaik yang pernah ia buat. Akane hanya bisa tersenyum mendengar itu dan cerita pun berlanjut.